Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita mampu menjalankan setiap usaha kita setiap harinya. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah membimbing kelompok 8 ini untuk pembuatan video presentasi. Terima kasih pula kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu dan tenaga untuk menonton video presentasi. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 8 yang akan membawakan materi mengenai adab menuntut ilmu keberkahan yang terlupakan. Untuk materi pertama, akan dibawakan oleh Mutia Zahra Muram dengan NIM J01221059. Kemudian dilanjutkan oleh Zahira dengan NIM J01121084. Selanjutnya saya sendiri, Fatimatul Zohra Hurul Inkhiyarah dengan NIM J0112211066. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Amelia Ramdhani dengan NIM J0111911010. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Zikah dengan NIM J0112211119. Yang terakhir akan dibawakan oleh Anindita Michelle Putri Zahrani dengan NIM J0112211072. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kata adab dan kata ilmu. Yang pertama adalah adab. Jadi adab ditinjau dari etimologi atau bahasa itu memiliki arti budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Adapun pengertian adab menurut Marwan Ibrahim Al-Qaisi dalam bukunya yang berjudul Morals and Manners in Islam, atau jika diterjemahkan menjadi akhlak dan budi pekerti dalam Islam, dia berpendapat bahwa adab adalah sebuah perilaku yang baik dan diambil dari Islam, berasal dari ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian adab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adab berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Lalu ada pengertian adab menurut Suegarda Purbakawatja, yakni salah satu seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang berperan dalam mendirikan beberapa universitas di Indonesia, salah satunya Universitas Gadjah Mada. Menurut dia, adab itu adalah budi pekerti, kesusilaan, watak, yaitu tingkah laku baik yang merupakan akibat dari sebuah sikap jiwa yang benar terhadap pencipta dan sesama manusia. Nah, dari beberapa pengertian adab ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa adab itu adalah segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu. Jadi, ilmu secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu ilm, bahasa Inggris yaitu science, dan bahasa Latin yaitu scientia. Di mana dalam kata scientia ini terdapat kata kerja scire yang memiliki arti mengetahui. Menurut para ulama ushul, yakni ulama yang mengkaji tentang dalil-dalil fikih, mereka berpendapat bahwa ilmu adalah memahami sesuatu secara pasti sesuai dengan faktanya. Adapun menurut Imam Ragib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dia berpendapat bahwa ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dan yang terakhir ada pengertian ilmu menurut perspektif Islam, yaitu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada.
Nah, selanjutnya pada bagian kedua. Bagian kedua ini membahas mengenai definisi menuntut ilmu. Nah, definisi menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu definisi menuntut ilmu secara umum, dan yang kedua yaitu definisi menuntut ilmu secara Islam. Nah, yang akan pertama saya bahas ini yaitu definisi menuntut ilmu secara umum. Nah, menuntut ilmu merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi menuntut ilmu itu tidak semestinya harus individu saja, namun dapat dilakukan secara berkelompok. Nah, ilmu itu menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan adanya ilmu itu dapat memudahkan segala aktivitas itu, baik dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Nah, ilmu yang didapatkan manusia itu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Jadi, ilmu yang didapat itu bukan cuma diharapkan untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun juga diharapkan agar ilmu yang kita dapat kelak itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya misalnya dengan kita menjadi guru, dokter, dosen. Nah, sebelum itu kan kita menuntut ilmu terlebih dahulu. Nah, setelah itu tentunya ilmu yang kita dapatkan itu akan kita berikan juga atau kita salurkan juga kepada orang lain sehingga akan bermanfaat bagi orang lain juga. Nah, menuntut ilmu itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi menuntut ilmu itu tidak mengenal waktu dan tempat. Nah, menuntut ilmu itu tidak harus dilakukan di tempat yang formal. Salah satu contohnya itu tidak harus dilakukan cuma di sekolah saja, di tempat les, atau tempat-tempat tertentu yang biasa kita jadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Salah satu contohnya itu misalnya pada saat kita pergi jalan-jalan bersama teman-teman kita. Nah, di perjalanan tersebut kita mendapatkan sebuah tulisan yang tidak kita ketahui artinya. Lalu kita bertanya kepada teman kita. Nah, teman kita ini menjelaskan arti tersebut sehingga kita memperoleh ilmu baru yang sebelumnya tidak kita ketahui, akhirnya menjadi dapat kita ketahui. Nah, selanjutnya yaitu definisi menuntut ilmu menurut Islam. Menuntut ilmu dalam Islam merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh ilmu dunia dan ilmu akhirat. Menuntut ilmu dunia dapat memudahkan manusia dalam menjalani aktivitasnya, sedangkan menuntut ilmu akhirat akan membuat manusia memiliki sebuah tuntunan sehingga tidak membuat manusia tersebut tersesat di dalam kebatilan. Menuntut ilmu dapat membuat manusia untuk memperbaiki akhlaknya dan selalu berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam menuntut ilmu itu harus memperhatikan adab-adab tertentu, sehingga dengan kita menuntut ilmu diharapkan kita bisa memiliki attitude yang baik. Nah, di dalam Islam menuntut ilmu sangat diperlukan untuk menyempurnakan ibadah kita. Contohnya, apabila kita ingin mencari kiblat, maka tentunya kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Nah, jika seseorang ingin membangun masjid, membangun tempat wudhu, tentunya mereka harus memiliki ilmu yang mereka punya terlebih dahulu. Dalam Islam, kedudukan orang yang menuntut ilmu disamakan dengan kedudukan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengapa di dalam Islam menuntut ilmu itu sangat dianjurkan? Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, juga merupakan ibadah yang paling afdol. Menuntut ilmu juga merupakan aktivitas yang tidak ada ujungnya. Islam memandang pendidikan adalah hak setiap manusia, education for all, baik laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat kita. Long live the education. Akan tetapi, perjuangan menuntut ilmu itu tentu tidak mudah. Akan ditemukan banyak sekali rintangan yang siap menghadang, baik dari segi ekonomi, waktu, jiwa, kesehatan, serta keikhlasan kita juga merupakan rintangan dalam menuntut ilmu. Tetapi jika dilakukan dengan ikhlas dan sabar, maka segala rintangan tidak akan menjadi hambatan untuk melangkahkan kaki kita dalam mencari ilmu. Allah pun akan memudahkan dalam perjalanan kita menuntut ilmu.
Namun perintah menuntut ilmu juga tidak terlepas dari etika atau adab yang harus para pelajar atau mahasiswa seperti kita perhatikan agar menuntut ilmu yang didapat bukan hanya sekedar informasi semata, tetapi bermanfaat juga untuk masyarakat dan juga bernilai pahala. Oke, selanjutnya tujuan kita menuntut ilmu. Mengapa ilmu itu penting? Yang pertama, karena ilmu itu adalah warisan para nabi. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak, akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keutamaan menuntut ilmu lebih tinggi daripada uang dan emas yang bersifat materi. Sebab saat seseorang memiliki ilmu dan hingga mengajarkannya, maka hal tersebut akan menjadi amal jariah yang terus mengalir bahkan hingga orang tersebut meninggal dunia. Selanjutnya, menuntut ilmu adalah jalan kita menuju surga. Siapa sih yang tidak ingin ke surga? Bahkan surga merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi banyak amalan salih yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju surga. Maka ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan ilmu atau menuntut ilmu ini. Hal ini telah mendapatkan landasan syar'i karena didasarkan pada sebuah hadis-hadis Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Tujuan menuntut ilmu yang ketiga, Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Bagaimana itu maksudnya? Jadi kita bisa buka Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, di mana di ayat tersebut berbunyi, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Menurut Imam Syaukani, tafsiran dari ayat ini bermakna bahwasanya Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dari orang-orang yang hanya beriman. Maka barang siapa yang memadukan antara iman dan ilmu, maka Allah mengangkatnya beberapa derajat karena imannya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena ilmunya. Menjadi keutamaan menuntut ilmu selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi kebaikan. Terkait hal ini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya paham akan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz menafsirkan bahwa makna taksirat dari hadis ini bahwasanya orang yang tidak memahami agamanya berarti orang itu termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari hal yang seperti itu. Maknanya mungkin orang-orang yang tidak pernah menuntut ilmu karena mereka tidak paham agamanya. Bagaimana mereka akan paham agama jika kita tidak menuntut ilmu? Maka dari itu teman-teman, sangat penting sekali untuk memahami agama ini dengan cara kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan yang selanjutnya, salah satu manfaat menuntut ilmu yaitu manfaat yang akan terus mengalir meski telah meninggal dunia. Seperti amalan jariah ya, sedekah jariah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali melalui 3 jalur, yaitu sedekah jariah, yang mana sedekah jariah itu seperti kita membangun masjid, karena masjid gunakan terus menerus, jadi pahalanya mengalir terus. Ya, dan selanjutnya itu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu ilmu yang bermanfaat, karena ketika kita memiliki ilmu lalu mengajarkannya, tentu ilmu itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia.
Siapa yang tidak ingin terus mendapatkan pahala meski telah meninggal? Hal ini akan didapati bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sebab ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Sebelum saya menutup materi dari saya ingin memberikan sebuah pepatah atau quotes Arab yang mungkin biasa kita dengar atau lihat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu man sabara zafira, yang artinya barang siapa bersabar, maka ia akan berhasil. Jika kita bersabar dalam menghadapi setiap cobaan hidup kita, insya Allah, Allah akan memberikan keberhasilan dan juga keberuntungan. Insya Allah, Allah akan memberikan keberhasilan dan juga keberuntungan bagi kita. Dan yang terakhir yaitu manjada wajada. Ikuti saya dimanapun kalian berada. Sekali lagi, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya di kehidupan ini dengan kesungguhan hati, dengan keteguhan hati. Insya Allah Allah akan memberikan kita apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan di kehidupan kita, dan juga insya Allah kita akan mencapainya di kemudian hari. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan adab dalam menuntut ilmu. Sebenarnya banyak adab dalam menuntut ilmu, tapi saya hanya mengambil 5 poin besarnya. Yang pertama adalah niat karena Allah. Hal pertama yang harus disiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat kita. Niatkan semua ilmu yang kamu pelajari hari ini karena Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Pada siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah, namun ia malah meniatkannya untuk duniawi, maka kelak dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah selalu bersungguh-sungguh. Ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita selalu bersungguh-sungguh dan antusias terhadap ilmu yang didapatkan. Seolah kita tidak pernah kenyang akan ilmu tersebut dan selalu ingin mendapatkan lebih. Rasulullah membagi rakus itu terhadap 2, yaitu rakus pertama rakus terhadap ilmu, yang kedua adalah rakus akan dunia. Kita dianjurkan untuk rakus yang pertama, rakus terhadap ilmu, karena rakus terhadap dunia itu tidak akan pernah cukup dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa di dalamnya. Yang ketiga adalah selalu rendah hati. Banyak orang pintar di luar sana yang mereka sombong terhadap ilmunya, seolah-olah mereka paling tinggi atau paling pintar di atas orang lain. Jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lagi baik kita diharuskan untuk selalu rendah hati. Karena Imam Mujahid mengatakan ada 2 orang yang tidak pernah belajar. Yang pertama adalah orang pemalu, dan yang kedua adalah orang yang sombong. Adab yang keempat adalah diam dalam menyimak. Salah satu adab yang sering ditinggalkan atau jarang dilakukan, yaitu adalah diam saat pengajar menjelaskan. Jangan ngobrol atau berbicara di luar mata pelajaran, karena yang pertama adalah satu, kita tidak sopan terhadap guru tersebut. Yang kedua adalah bisa jadi pelajaran yang disampaikan tidak masuk ke kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, "Dan apabila Al-Quran telah dibacakan, maka dengarkanlah, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat." Itu seperti dalam pelajaran. Jika ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka dengarkanlah saat pengajar menjelaskan pelajarannya. Dan adab yang terakhir adalah mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang alim yang dia belajar tapi tidak diamalkan itu seperti lilin yang menerangi manusia tapi dia malah membakar dirinya sendiri. Itu maksudnya kayak ilmu yang kita dapat akan percuma jika tidak diamalkan. Karena sudah seharusnya kita sebagai pelajar itu mengajarkan ilmu yang kita dapat terhadap orang lain agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kelima mengenai manfaat menuntut ilmu. Jadi, manfaat yang akan diperoleh seseorang dalam menuntut ilmu antara lain, yang pertama, dengan menuntut ilmu kita mampu membedakan benar dan salah. Seseorang yang menuntut ilmu tidak akan terperangkap pada perbuatan atau tindakan yang salah.
Seseorang yang berilmu akan memiliki landasan dan prinsip hidup yang kuat. Maksud dari kalimat ini adalah sebagian besar orang yang memiliki pengetahuan dan berilmu memiliki prinsip yang teguh dan kuat karena mereka lebih mengetahui tentang segala hal dengan ilmu yang dimilikinya. Yang kedua, menuntut ilmu merupakan sarana menuju surga. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, dengan menuntut ilmu kita mampu membedakan benar dan salah. Nah, dengan pengetahuan akan kebenaran, manusia akan semaksimal mungkin melakukan perbuatan benar dan akan menjauhi perbuatan yang salah. Yang ketiga, menuntut ilmu dapat meninggikan derajat manusia. Nah, derajat manusia akan terangkat dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya, baik di mata Allah atau dalam pandangan sesama manusia. Orang yang berilmu senantiasa mendapat penghormatan yang baik. Jadi, semakin tinggi ilmu seorang manusia, maka akan semakin terhormat pula dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada bagian 4, saya akan menjelaskan mengenai dalil tentang menuntut ilmu. Adapun dalil tentang menuntut ilmu ada dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafakkahu fid dini waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Adapun poin-poin utama yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Yang pertama, mereka yang telah menuntut ilmu dan memahami ajaran agamanya akan dimudahkan untuk menjaga diri dari kesesatan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, fungsi ilmu semata-mata untuk mencerdaskan umat. Jadi tidak dibenarkan bila ada yang menuntut ilmu hanya untuk mengejar pangkat atau keuntungan pribadi saja, apalagi menimbulkan kesombongan diri. Sebaik-baik orang yang berilmu adalah orang yang menyebarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Untuk itu, setiap muslim dalam bidang ilmu pengetahuan memiliki 3 kewajiban, yakni menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Selain ilmu agama, ilmu yang juga wajib dipelajari oleh umat muslim dan dalam surah At-Taubah ayat 122 adalah semua ilmu pengetahuan yang berguna dapat mencerdaskan kehidupan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Adapun hadis mengenai menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqalladil hanazir siril jauhara wa lu'lu'a wa zahaba. Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak, seperti ia meletakkan kalung permata, mutiara dan emas di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Albani dalam Sahih Al-Jamisi Shagir nomor 3913. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan keutamaan ilmu yang bermanfaat baik saat masih di dunia atau setelah di akhirat.
Idza mata banu Adam in qata 'amaluhu illa min zalazin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jika seorang manusia atau anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.